Yesaya 57 ayat 15 berbunyi demikian, saudara, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dijelaskan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tinggi. Jadi kekuasaan tertinggi di alam semesta ini itu yang memegang itu Allah, yang kita semua tahu bahwa kita sembah dalam nama Yesus. Dan Allah yang kita sembah ini ia adalah Allah yang maha mulia, lebih memukau dari apapun juga yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita temui. Dan juga Allah itu bersemayam untuk selama-lamanya. Jadi sebelum dunia ada hingga dunia berakhir, Allah itu tetap ada. Dan juga Allah ini bersemayam di tempat yang tinggi, yang tidak mungkin bagi saudara dan saya untuk datang menjangkau Allah dengan apapun juga, dengan pikiran kita, dengan daya upaya apapun juga yang kita lakukan. Tidak mungkin bagi saya dan saudara untuk bisa menjangkau Allah, karena Allah ini juga Allah yang maha kudus. Nah, apalagi saya dan saudara, kita manusia orang berdosa, tidak mungkin kita bisa datang menjumpai Allah yang kudus di tempat yang maha tinggi. Tetapi kalaupun demikian, Allah itu mau untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang remuk hati artinya orang yang mengakui kemalangannya, yang mengakui ketidakberdayaannya, dan mau mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan dengan rendah hati, artinya ia mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, orang rendah hati itu tentu berbeda dengan orang tinggi hati. Kalau orang tinggi hati selalu merasa bisa, sementara orang rendah hati pasti ia merasa bahwa ia tidak mampu dan ia akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mau untuk tinggal hidup atau menolong orang-orang yang rendah hati dan juga merasa tidak mampu. Nah, saudara yang berkata Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu kunci bagi saudara dan saya untuk bagaimana Allah mau berdiam bersama dengan kita. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan dan juga mengakui kemalangan kita, dan dengan rendah hati artinya mengakui bahwa kita tidak mampu dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan akan datang membawa pembaharuan bagi saya dan saudara dikala kita dengan rendah hati datang memohon pertolongan kepadanya. Shalom.